Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum perusahaan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Marlia Sastro SHMH. Jadi adapun anggota kelompok kami yang pertama Marzatul Mazmah dengan NIM 2005-10267 dan Khairatun Nufus dengan NIM 2005-100-101. Nah, jadi pembahasan pada kelompok kami yaitu mengenai analisis terhadap putusan penyelesaian sengketa antara Bank MNC Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV Iqbal Motor putusan nomor 31-P-G/2020-PN Jambi. Yaitu yang pertama ada pihak penggugat, yaitu pihak penggugatnya PT Bank MNC Internasional Tbk, dan adapun pihak tergugatnya yaitu yang pertama CV Iqbal Motor, dan yang kedua itu Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tridharma Universitas Jambi. Nah, jadi di pihak tergugat ini ada dua tergugat. Yang pertama tergugat satu yaitu M. Yunus dan tergugat kedua yaitu Haji Misril. Nah, adapun sub-sub pembahasan kelompok kami yang pertama kasus posisi, dan yang kedua dasar hukum, dan yang ketiga pertimbangan hakim dan analisis hakim. Jadi yang pertama itu kasus posisi, bahwa dalam perkara nomor 31-PDT.G/2020-PN Jambi mengenai uang prestasi yang dilakukan oleh saudara M. Yunus ataupun tergugat selaku pembeli yang belum membayar lunas pembelian selama pembelian 7 unit bus kepada PT Bank MNC Internasional Tbk ataupun penggugat sebagaimana berdasarkan kesepakatan jual beli yaitu pada tanggal 21 Maret 2014, yang mana dalam perjanjian tersebut tercantum tergugat belum membayar sisa kekurangan pembayaran bus tersebut yaitu sejumlah 400 juta rupiah. Oleh karena itu dalam gugatan ini penggugat menuntut pelunasan atas pembelian bus kepada tergugat. Jelas bahwa tergugat satu dengan sengaja dan sadar melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara M. Yunus dan saudara M. Misril sebagai tergugat dua sehingga telah merugikan PT Bank MNC Internasional Tbk sebagai penggugat, yang mana tergugat satu telah mengalihkan dengan cara menjual objek fidusia berupa 7 unit bus kepada pihak ketiga yaitu tergugat dua tanpa persetujuan penggugat selaku penerima fidusia. Padahal tergugat satu belum melunasi pembayaran pembelian bus tersebut kepada penggugat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Khairatun Nufus. Dua dasar hukum. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, pada prinsipnya setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat perbuatan orang lain berhak menggugat orang yang dipandang merugikan tersebut, sehingga mengenai siapa saja yang harus digugat dalam suatu perkara merupakan hak penggugat untuk menentukannya. Karena syarat-syarat penting suatu gugatan secara formal itu yang harus dipenuhi adalah adanya identitas para pihak yang berperkara, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada deposita dan petitum sebagaimana berdasarkan pasal 142 ayat 1 junto pasal 8 nomor 3 junto jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 305/1971 tanggal 16 Juni 1971. 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa risiko ditanggung oleh pihak peminjam apabila tidak ada ditegaskan lain dalam perjanjian tersebut. Hasil analisis 1. Pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 31-PDT.G/2020-PN Jambi. Berdasarkan para pihak bahwa majelis hakim menyatakan gugatan pihak penggugat tidak memenuhi formalitas suatu gugatan, maka terhadap gugatan
gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka menurut majelis hakim bahwa sudah sepatutnya menghukum pihak penggugat untuk membayar nilai kerugian yang diderita penggugat dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 2. Penyelesaian sengketa antara Bank MNC Internasional Tbk Cabang Jambi dengan CV Iqbal Motor. Pada putusan nomor 31 garing PDT.G/2020 garing PN Jambi, dilihat dari aspek keadilan bagi para pihak bahwa penggugat bisa membuktikan tergugat telah benar melakukan wan prestasi. Selain itu, komponen gugatan tidak kurang pihak, sehingga seharusnya majelis hakim menyatakan gugatan pihak penggugat memenuhi formalitas suatu gugatan. Maka terhadap gugatan, penggugat harus dinyatakan dapat diterima. Maka menurut majelis hakim bahwa sudah sepatutnya menghukum pihak tergugat untuk membayar nilai kerugian yang diderita penggugat, dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini merupakan bagian dari pemenuhan keadilan korektif. Oleh sebab itu, ditinjau dari teori keadilan hukum, maka putusan nomor 31 garing PDT.G/2020 garing PN Jambi belum terpenuhi unsur-unsur keadilan. Baiklah, sekian presentasi daripada kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih.